Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah datang hari ini di acaranya Sehat Jiwa dan Bahagia, sehatjiwa.id. Kenalkan saya Puspita Alwi, biasa dipanggil Putri, salah satu co-founder dari sehatjiwa.id. Jadi sehatjiwa.id itu berangkat dari keresahan 4 orang perempuan yang kebetulan saat itu sama-sama bekerja sebagai konselor kekerasan perempuan dan anak. Kami kebetulan dikumpulkan di tempat yang sama untuk membantu korban-korban kekerasan, KDRT, bullying di sekolah, dan kekerasan-kekerasan di berbagai tempat yang ada di sistem kita gitu. Nah, setiap harinya kita ketemu sama klien-klien yang berbeda-beda nih. Dan ada satu pola yang kita temukan di sana, kalau ternyata banyak dari mereka itu nggak tahu kalau mereka itu punya masalah. Nggak tahu kalau mereka itu emosi sedihnya itu harus dikeluarkan. Nggak tahu kalau misalnya bedanya sedih sama lagi mager apa ya kayak gitu. Banyak tuh klien yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Dan mereka baru mencari bantuan itu setelah 10 tahun disiksa, 10 tahun jadi korban gitu. Di situ kita miris, kita ngelihat kalau gimana kalau mereka sudah dikasih edukasi dulu. Kira-kira kalau lagi sedih harus apa sih gitu. Kalau mereka lagi stres mereka gimana cara mengeluarkannya. Jadi Sehat Jiwa hadir untuk sebagai bentuk upaya promotif dan preventif di kesehatan jiwa. Jadi di sini kita nggak cuma ngomongin gangguan jiwa, tapi kita lebih membicarakan mengenai kira-kira kalau kita sehat jiwa kita bisa dapat apa sih gitu. Jadi kalau teman-teman di sini berpikir kalau kesehatan jiwa itu adalah dua hal yang sifatnya dua kelompok saja, itu sehat jiwa tidak sehat jiwa, itu salah banget. Karena ternyata kesehatan jiwa itu sangat dinamis. Jadi spiritnya Sehat Jiwa adalah kita ingin orang menemukan kembali keberhargaan dirinya, menemukan kembali kalau dia itu pantas bahagia, dan menemukan kira-kira kalau saya bisa menjaga kesehatan jiwa saya bisa dapat apa ya, produktivitas saya akan bagaimana ya gitu. Jadi, perkenalkan, nama saya Nurisanti Amalia atau akrab biasanya dipanggil Santi. Saya merupakan salah satu co-founder dari sehatjiwa.id. Nah, sebelum saya memperkenalkan pembicara-pembicara hebat pada malam hari ini, saya mau ngasih tahu dulu nih ke kalian semua. Di sini kan mayoritas yang datang nih kayaknya anak-anak muda nih, kaum-kaum muda gitu. Kalian pernah nggak sih merasa sekarang ini sepertinya persaingan itu semakin terasa gitu. Apalagi tekanan-tekanan yang ada di sekeliling kita. Kayaknya tuh semakin hari kok semakin banyak ya. Padahal kita tuh punya hal-hal positif lainnya yang masih bisa kita bangkitkan dari diri kita hingga akhirnya kita bisa nantinya berkontribusi untuk komunitas kita, untuk Indonesia yang maju, sejahtera, dan juga yang bahagia. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata data itu menunjukkan bahwa masih banyak banget problem tentang kesehatan jiwa yang ada di Indonesia dan juga di Amerika. Bayangkan 1 dari 10 orang itu ternyata memiliki masalah kesehatan jiwa. Dan angkanya itu berurutan dari gangguan kecemasan, lalu depresi, lalu masalah-masalah perilaku. Dan di Amerika juga seperti itu ternyata. 1 dari 5 orang di Amerika ternyata juga mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa. Dan tetap sama seperti di Indonesia juga ternyata yang paling banyak itu adalah gangguan kecemasan. Oke, selamat malam Mbak dan Dr. Lina semuanya. Malam. Terima kasih loh sudah hadir di sini, luar biasa. Di malam minggu tetap semangat untuk membantu kami semua di sini dan menyebarkan apa itu kesehatan jiwa kepada teman-teman yang ada di sini. Nah, yang pertama mungkin aku mau nanya nih pendapat dari Mbak Dian, dari Dr. Lina, dan juga dari Mas Alphonse nih tentang saat ini kan yang digalangkan atau diangkat oleh WHO itu kan tentang suicide prevention. Apa sih tanggapan kalian, Mbak-mbak di sini, Mas-mas di sini tentang bunuh diri di kalangan anak muda di Indonesia? Oke, mungkin dari saya untuk tanggapannya sih tingkat bunuh diri pada remaja ini cukup meningkat dan tapi tingkatnya itu diiringi dengan awareness yang cukup sudah mulai meningkat juga di masyarakat. Jadi itu juga ada sisi positifnya juga sih. Dan mungkin tadi saya koreksi lagi, sebenarnya kalau dari hasil penelitian Petzler sama Pinkpit itu di Indonesia itu 1:5 orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa, seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Alphonse. Kalau dari Dokter Lina nih dokter, kira-kira pendapatnya seperti apa? Iya, kita tahu bahwa bunuh diri ini sekarang di media massa maupun di media elektronik kan meningkat ya. Tapi kita juga nggak tahu sebenarnya berapa sih angka bunuh diri di Indonesia itu. Dan bunuh diri ini kebanyakan sekarang yang diberitakan adalah
anak-anak usia muda ya. Terus berbagai modus. Kalau dulu zamannya sering gantung diri, terus ini kalau sekarang loncat. Nah kemudian juga berbagai faktor, multifaktor yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan bunuh diri. Jadi nggak cuma satu aja, misalnya sedih gitu terus langsung bunuh diri, enggak gitu. Pasti ada faktor-faktor penyumbang lainnya yang bisa menyebabkan seseorang memutuskan untuk bunuh diri. Yaitu ketidakberdayaan, crying for help, nggak ada yang bantu, tadi dukungannya, tadi moderator juga udah ngomong. Nah kalau pendapat saya jadi ayo kita sama-sama gitu ya. Bisa saling membahu-membahu, membantu-membantu, berempati kepada teman yang di lingkungan kita dulu, di keluarga, diri sendiri dulu menyadari bahwa ya gue kayaknya nih mulai depresi nih. Tapi jangan coba-coba mendiagnosis sendiri karena itu ada waktunya, ada kriteria tertentu untuk menentukan hal itu. Jadi mulailah dengan bisa mendeteksi dini ya, kemudian peduli terhadap kesehatan jiwa yang udah. Dan jangan lupa ya kita daripada nanti mengobati lebih baik sedini mungkin kita bisa mencegah dengan curhat yuk gitu ya. Pas banget ya sama apa yang Sehat Jiwa lakukan untuk mendorong anak-anak untuk menjadi peer counselor bagi teman sebayanya. Betul, iya. Kalau dari Mbak Dian sendiri, Mbak, tanggapan dari Mbak Dian sebagai psikolog klinis yang sudah 16 tahun berkiprah gitu. Bagaimana Mbak? Sebenarnya bunuh diri itu kan bukan gangguan itu sendiri, tapi itu adalah gejala dari sebuah gangguan yang namanya depresi. Dan kabar baiknya sebetulnya adalah setiap gangguan terutama depresi itu bisa sangat diatasi dengan terapi, dengan kunjungan ke psikiatri, itu sebetulnya bisa teratasi. Memang kalau punya ide bunuh, orang kan nggak ujuk-ujuk bunuh diri, ada perubahan perilaku, ada perubahan mood, jadi dia pelan-pelan gitu berubah sampai rasanya nggak tahan lagi. Jadi sebenarnya bunuh diri itu mungkin analoginya kayak kalau kita lagi sakit terus kita nggak tahan pengen bersin ya. Kalau bersin kan kita masih bisa nafas lagi ya, tapi kalau udah sakitnya nggak tahan gitu, terus tiba-tiba kayak udah waktunya untuk bunuh diri, nah itu misalnya melakukannya, nah itu udah nggak balik lagi tuh. Padahal kalau itu kita menyadari ada perubahan cara pikir, ada perubahan cara berperilaku, perubahan mood gitu ya. Kalau kita sadar, kita tahu kita butuh bantuan, itu bisa sangat ditolong. Pun kalau misalnya udah sampai terdiagnosis depresi pun itu juga bisa diterapi. Betul tadi yang Ibu bilang bahwa emang ya harus cari bantuan gitu. Harus sadar bahwa kita ada perubahan yang pelan-pelan berubah kok kondisi kita jadi lebih nggak kayak biasanya. Kalau biasanya misalnya suka melakukan apa terus tiba-tiba nggak suka. Biasanya suka ngobrol, suka ketemu sama teman-teman suka terus tiba-tiba nggak suka, itu ada perubahan perilaku ya. Nah itu tuh kalau kita aware, kita sadar, kita bisa minta tolong. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi depresi itu memang adalah suatu gejala ya. Gejala ketika kita mungkin merasa sedih, nah itu diiringi juga dengan tadi pikiran-pikiran bunuh diri. Berarti itu nanti ketika kita udah merasa, wah kayaknya udah sangat mengganggu nih, maka kita harus mencari bantuan ke profesional. Benar gitu ya? Gitu ya. Orang boleh nggak sakit fisik, sakit cacar gitu, boleh nggak sakit cacar? Orang boleh ya sakit flu ya, boleh punya flu. Bisa nggak sakitnya tuh di sini? Sakitnya bisa di sini juga, bisa juga gitu. Sakitnya di perilaku, bisa juga sakit di perilaku. Jadi sebenarnya kalau kita boleh sakit fisik di bagian-bagian psikologi yang yaitu perilaku, pikiran, perasaan itu juga bisa sakit gitu. Nah zaman now ya dengan perkembangan teknologi informasi gitu, semua kan bergerak dengan cepat ya. Coba deh, pernah nggak nerima WA kerjaan di jam 10 malam, jam 11, jam 3. Gila ya, kita mesti semua mesti cepat, kita harus respon ya. Itu tekanannya tentu saja pada usia-usia produktif jadi makin kencang gitu, terutama pada usia produktif. Tanda-tandanya sendiri, kira-kira seperti apa sih Mbak tanda-tandanya sampai akhirnya kok ini kayaknya udah perlu bantuan ya seperti itu? Emang ini rasanya tuh tidak berdaya gitu ya, udah putus asa gitu, terus kelihatan banget dia. Karena dasar daripada seseorang melakukan bunuh diri tadi udah dibilang multifaktor kan. Jadi ada faktor biologisnya, misalnya seseorang memang rentan dia, kalau di perut ada enzim, kalau di kepala kita tuh ada namanya neurotransmitter. Nah si neurotransmitter ini bekerja untuk bisa mengatasi misalnya
problem-problematika yang kita hadapi, pembicaraan orang dia tangkap persepsinya seperti apa ya, kemudian tekanan dan hidup ya. Nah ini kadang-kadang nggak balance. Nah ketidakbalancean ini bisa menyebabkan suatu gejala, misalnya kayak depresi, cemas ya. Nah itu yang mesti kita pikirkan. Jadi bukan soal lebay atau apa. Dan yang kedua adalah faktor psikologis. Bagaimana pola asuh diterapkan dari kecil, kebiasaan. Misalnya seorang anak sudah terlalu terbiasa dengan hidup senang ya. Baru dikit tadi dikasih gitu. Jadi nggak ada daya tahan dia untuk bisa menahan diri dan sebagainya, terpuaskan. Kemudian juga ada yang keterlantar ya, jadi karena ibunya banyak anak keluarganya, dia nggak diperhatikan, kurang kasih sayang dan sebagainya, itu faktor-faktor psikologis juga bisa seperti itu. Dan banyak hal lagi yang lainnya. Kemudian faktor sosial, misalnya dia kurang bersosialisasi. Sekarang banyak loh mager, saya juga udah mulai mager nih. Kalau dulu zaman saya kecil ya, Mas Afan ya, itu kan ada yang namanya main karet ya, Bu Dian ya, Mbak Dian. Ya kan main karet, galasin, tak umpet, kelereng ya. Tersepak kalah gitu, terus jambak-jambak segala macam ya, tak umpet, engklek yang sekarang enggak. Jadi zaman dunia udah berubah, jadi malas gerak juga, jadi banyak yang isolasi, jadi kurang berteman, bergaul. Nah bergaul ini merupakan suatu imunisasi seperti kalau kita disuntikin BCG. Nah dengan kita bersosialisasi dengan orang lain, kita kan menghadapi berbagai karakter, ya kan? Nah disitulah peran kita bagaimana kita nanti bisa meningkatkan kompetensi sosial kita dalam berhadapan dengan berbagai orang. Nah kalau kita hanya berteman dengan itu saja, kita bermain di area nyaman. Jadi kita berteman sama semua, tapi kita pilih mana yang cocok buat kita dan kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam karakter. Itu adalah suatu imunisasi untuk mental juga ya, di samping pola asuh yang sudah diberikan dari sejak lahir. Nah tanda-tandanya itu adalah kalau seseorang sudah dia crying for help, udah merasa jangan main-main dengan misalnya teman dengar nyebutin, aduh kayaknya kalau kayak gini aja gue kayaknya udah putus asa ya, apa gue bunuh diri aja ya. Terus kayaknya orang yang teman-teman, dasar lo lebay gitu kan. Nah itu jangan disepelein. Kadang-kadang perkataan seperti itu merupakan signal tanda bahwa seseorang crying for help, butuh pertolongan, lu serius gitu. Jadi kita harus peduli, empati. Empati itu kita bisa merasakan apa yang dia rasa. Lu serius? Perubahan emosi dan perilaku ya itu juga harus diperhatikan. Jadi ketidakberdayaan, putus asa ya, mengalami penyakit kronis yang udah terminal state gitu ya. Terus orang tua yang kesepian sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, nggak ada pendukungnya. Faktor ekonomi dia terpuruk banget, nggak ada juga yang mendukung. Itu juga tanda-tanda untuk seseorang melakukan bunuh diri ya. Dan Mbak Dian dari psikolog, terus Ibu dari psikiater, sama Mas Alphonse dari komunitas. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah nih Bu, terjadinya hal-hal yang seperti itu, kayak bunuh diri angkanya meningkat, terus atau masalah kesehatan jiwa juga semakin meningkat. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Mungkin sebenarnya kegiatan-kegiatan untuk seperti ini ya, bahwa isu kesehatan mental itu penting untuk didiskusikan. Lalu kemudian sebetulnya mungkin hampir di semua level harusnya kita aware dengan stigma. Karena stigma bikin diskriminasi, bikin orang left out, nanti orang jadi, kalau orang unik jadi dibully atau dilecehkan gitu-gitu ya. Jadi bahwa orang kan kalau mau berubah supaya kita aware, kita mesti aware dulu ya supaya kita berubah. Ya, membangun kesadarannya itu perlu. Lalu kemudian menurut saya, tadi Ibu juga udah sebutkan, ya kita PK terhadap tanda-tanda. Kan buat saya yang beredar sekarang tentang bunuh diri kadang-kadang mitos ya. Iya, misalnya kalau dia ngomong-ngomong mau bunuh diri berarti dia gak benar-benar mau bunuh diri gitu ya. Padahal semua ancaman bunuh diri adalah ancaman. Jadi kalau ada yang misalnya ngomong seperti itu, kita harus siaga gitu, kita harus aware gitu. Dan mengamati tanda-tanda diri kita sendiri atau orang di sekitar kita ketika sudah mulai ada penurunan-penurunan itu. Misalnya menarik diri gitu-gitu. Atau misalnya paling gampang baca status ya. Kalau statusnya udah melo-melo gitu terus kita, apa yang harus kita lakukan sebagai teman? Kita ya mesti
menjangkau. Seringkali status-status melo atau orang ngomong melo-melo bikin kita males ya. Karena kayaknya kita nggak pengen deket-deket sama orang yang melo supaya kita nggak ketularan gitu ya. Karena nggak nyaman menarik orang terus-menerus itu nggak nyaman. Nah itu yang membuat orang jadi semakin sendirian. Kadang-kadang individu dengan depresi itu juga nge-push orang lain untuk menjauh karena dia emang benar-benar pengen sendiri. Nah itu yang harus kita pelajari adalah teknik-teknik pendampingan jadinya. Jadi dampingin, nemenin, dengerin gitu. Dan kadang-kadang mungkin belajar untuk tadi yang Ibu bilang empati, kita belajar memvalidasi, belajar untuk jangan tadi triumph penderitaan kita sendiri. Lu baru begitu aja, cemen gue dong lebih berat lagi gitu ya. Misalnya gitu jangan kayak gitu. Atau kadang-kadang kalau orang Indonesia sukanya bilangnya gini ya, bersyukur dong. Lo kan masih dikasih, aduh itu jangan sampai ngomong kayak gitu. Aduh. Jadi kita perlu untuk hadir. Lalu kemudian gini aja deh, bayangkan situasi ketika teman-teman sendiri lagi stres. Bayangkan situasi ketika teman-teman super stres ya, bayangin. Lalu dukungan seperti apa yang teman-teman harapkan dari orang yang teman-teman curhatin. Nah berlakulah seperti itu. Jangan jangan menasehati, jangan menggurui, jangan pakai ajaran-ajaran ayat-ayat gitu ya. Teman-teman maunya diapain, diperlakukan seperti apa ketika dalam situasi stres paling tertekan, Anda pengennya dapat teman yang seperti apa? Jadilah orang yang seperti itu. Misalnya Anda mulai menarik diri, Anda sebenarnya pengennya kalau lagi menarik diri diapain sih? Ditemenin kah? Didampingi kah? Jadilah orang yang seperti itu ketika ada teman yang mulai menunjukkan tanda-tanda menarik diri gitu. Oke. Karena sekarang gini bayangin ya, kalau ngomong yang prevensi bunuh diri cuma misalnya dari komunitas itu The Light. Yang ngomong dia melulu, itu nggak didengar ya. Kalau yang ngomong dari komunitas, dari psikiatri, dari psikologi, lalu dari semua kelompok ngomong, gaungnya lebih kenceng dibanding cuma satu pihak berjuang sendirian. Jadi kolaborasi itu udah pasti harus. Oke, teman-teman. Terlalu setuju kita harus fokus pada positive thinking gitu ya. Aku tuh nggak terlalu suka tuh positive thinking karena kalau coba deh setiap kali kita punya positive thinking kan pasti ada negative thinking ya. Ada kita ngomong, aku kan baik, waktu itu juga lo gak baik. Aku kan udah melakukan ini, waktu itu juga lo gitu ya positif. Selalu gitu, jadi capek. Jadi lebih baik kita belajar namanya merangkul semua pikiran positif atau pikiran negatif itu sih. Sehingga kita bisa nerimo ya, belajar nerimo. Kalau kita nerimo kan pengalaman-pengalaman kita jadi lebih positif.